Shalom. Shalom. Anak-anak muda, shalom. Puji Tuhan ya. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kita semua. Ayo sama-sama kita memuji menyembah Tuhan siang hari ini. Pastikan pujian dan sembah yang kita naikkan di hadapan Tuhan, dengan segenap hati kita naikkan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu dapat kuandalkan setiap saat, setiap waktu. Yang aku tahu Engkau selalu ada bagiku Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan selalu mengasihiku, mengasihi keluargaku, mengasihi seluruh yang ada di tempat ini, mengasihi kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Siang hari ini Tuhan kami rindu menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Engkau juru selamat kami yang hidup, dan Engkau tetap berkuasa Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kami saat kami datang ke tempat ini, kesulitan, masalah apapun tidak dapat menghalangi kami saat kami datang menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat kami datang kepadamu, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
dosaku. Layak Engkau ya Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari kita makin berdiri bersama-sama. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Nyanyikan pujian ini, sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layak Kau kusembah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari kita sembah Dia, saudara. Engkau ku sembah, Engkau yang ku sembah ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian hormat. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, mulialah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama dengan segenap hati, yang terbaik hanya untuk Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sama-sama kata layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
kasih Tuhan Yesus. Layak Engkau kami sembah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah sumber pengharapan hidup kami, sumber kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersorak-sorai, bersuka cita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersuka cita, kita katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini, amin. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Mari anak muda sama-sama nyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari kembali nyanyikan sama-sama pujian. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Haleluya. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku selamanya. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kita aman berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ku aman berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Tetap berharap kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Engkaulah perisai, menara kekuatanku Tuhan, gunung batu. Amin. Haleluya. Kaulah pengharapan, tempat perlindungan Tuhan, kota benteng Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, bab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Engkau perisai kami ya Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan dengan iman pujian ini. Engkau perisaiku, Engkaulah perisai, menara kekuatan Tuhan, gunung batu. Kau pengharapanku, Kaulah pengharapan, tempat perlindungan Tuhan, kota benteng. Hanya Kau Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, bab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, bab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari yang percaya, katakan bersama-sama. Ku selalu aman. Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau dengan segenap hati mempercayakan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu selalu ada jalan, di dalam-Mu selalu ada masa depan yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan bersama-sama, ku hidup karena percaya. Karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin, haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Saudara, renungkan sejenak pujian ini. Adakah masalahmu, pergumulanmu lebih besar dari Tuhan? Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup ini. Mari kita tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Kehadiran Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melalui banyak hal. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan segalanya mungkin, segalanya bisa, pasti bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang selalu ada bagi saya dan saudara. Mari yang percaya dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Aku masih punya Tuhan dan aku selalu punya Tuhan yang besar, lebih apapun. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang Engkau yang telah berjanji. Mari yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, kami percaya
kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Haleluya. Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar dari apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, ajari kami terus percaya sama kuasa Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami bukan hanya hafal, kami bukan hanya menyanyikan dengan baik, tapi kami juga boleh menghidupi pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian sembah kami boleh benar-benar menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan sama-sama dengar firman, biar kami sama-sama boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima pesan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami. Nama kuasa berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Ya, shalom anak muda. Langsung shalom anak muda. Yang merasa anak muda boleh lambaikan tangannya. Oke, anak muda semua ya. Oke, masih semangat sampai hari ini? Amin. Oke ya. Oke, kita harus tetap semangat ya menjalani hari-hari kita. Hari ini sampai hari ke depan harus tetap semangat. Oke, firman Tuhan siang hari ini judulnya adalah mencintai atau dicintai. Sama-sama ulang, mencintai atau dicintai. Oh, kebalik ya, dicintai atau mencintai. Oke, sebelumnya aku mau survei dulu sih ya. Kalau dikasih pilihan ya, yang pertama, siapa yang lebih memilih dicintai? Angkat tangan dong. Angkat tangan, yang tinggi ya. Siapa yang lebih memilih untuk dicintai? Angkat tangan. Oke, kurang tinggi. Sekali lagi, siapa yang lebih memilih untuk dicintai? Angkat tangan. Oke. Siapa yang memilih untuk mencintai? Angkat tangan. Oke, waduh. Kayaknya ada yang nggak angkat tangan tadi dua-duanya ya. Oke. Siapa yang lebih memilih untuk dicintai dan siapa yang lebih memilih untuk mencintai? Nah, dari dua hal ini sebenarnya apa sih yang kita suka gitu ya? Kita lebih memilih untuk kita dicintai atau kita mencintai gitu ya. Nah, untuk waktu saya baca satu survei gitu ya. Jadi mostly banyak orang itu memilih untuk dicintai. Ya, dicintai. Kenapa sih kok orang-orang memilih untuk dicintai gitu ya? Ada beberapa hasil survei teman-teman. Satu, adanya pemikiran bahwa kalau dicintai itu akan membuat seseorang lebih bahagia. Betul atau betul? Siapa yang pernah dicintai angkat tangan? Oh Tuhan tolong ya. Oke, yang kedua, orang itu lebih memilih untuk dicintai karena dia ingin melihat seseorang berkorban bagi dirinya. Dia suka gitu ya. Maksudnya kalau lihat orang itu kayak memberi yang lebih buat dirinya, itu orang itu kayak oh I'm so happy gitu ya. Rasanya kok kayak melayang-layang gitu ya. Mungkin seperti itu. Buat yang pernah merasakan ya. Nanti yang belum pernah merasakan kita berdoa apa yang merasakan bersama-sama ya. Oke, yang ketiga teman-teman. Lebih mudah untuk mencintai seseorang yang lebih dahulu mencintai kita. Gitu. Terus yang keempat, kalau orang itu merasa dicintai, dia nggak perlu melakukan satu perjuangan yang berat, ya. Soalnya yang si satunya ini sudah kasih dia effort, kasih dia perjuangan yang benar-benar membuktikan kalau dia itu cinta sama aku, gitu ya. Itu alasan kenapa banyak orang yang memilih untuk aku lebih suka perasaan dicintai gitu. Soalnya kadang-kadang mencintai itu berat, asik.
Mencintai itu kadang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kalau bertepuk tangan kan enak teman-teman ya. So, kalau bertepuk sebelah tangan tuh ya sakno ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, siang hari ini sama-sama kita belajar dari aspek yang lebih dasar tentang mencintai dan dicintai. Dalam konsep kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Konsep mencintai dan dicintai itu ada selalu berbicara tentang hubungan. Ya, hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama pacar kita, hubungan kita sama suami dan istri kita nanti. Nah, dua hal yang akan kita pelajari hari ini adalah ini. Yang pertama, bagaimana kita dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam kita mencintai Tuhan. Ya. Yang pertama, bagaimana kita dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mencintai Tuhan. Itu yang akan sama-sama kita belajar ya. Oke. Dalam sebuah hubungan teman-teman, lebih enak dan seharusnya memang ada kata saling, bener ya, saling mencintai, ya nggak sih? Jadi dua belah pihak ini saling memberikan effort, saling memberikan ungkapan kalau dia sama-sama mencintai antara kedua belah pihak. Tapi hubungan itu akan jadi tidak berjalan sesuai dengan mestinya kalau hanya satu pihak saja. Betul atau betul? Betul ya. Oke. Yang pertama teman-teman ya, kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu mencintai kita. Ya. Kok kenapa sih belajar tentang hal ini penting gitu ya? Kok kayaknya Kak ini sering Tuhan tuh cinta sama kita, Tuhan tuh sayang sama kita itu sudah istilahnya satu ungkapan yang udah aku sering denger Kak. Gitu. Tapi seringkali kita gak benar-benar ngerti apa ungkapan bagaimana Tuhan mencintai kita itu. Gitu ya. Nah, kenapa sih kok penting mengerti Tuhan tuh sayang sama kita? Kenapa sih kok penting mengerti kalau Tuhan tuh cinta banget sama kita? Tuhan cinta banget sama Kak Gloria, Tuhan cinta sama Kak Angel, Tuhan cinta sama Kak Bima, Tuhan cinta sama Hendri dan sebagainya, gitu ya. Semua dari kita. Kok kenapa jadi penting gitu ya? Karena banyak orang yang jadi kehilangan value apa ya? Makna dari betapa pentingnya dirinya sendiri. Ya. Entah memandang rendah diri sendiri. Ya, orang yang merasa tidak dicintai itu merasa kayak aduh aku gak pantas. Aku gak layak dapet cinta itu gitu ya. Nah mungkin ada di antara dari kita yang hari-hari ini merasa kalau gak ada yang cinta sama aku Kak. Orang tuaku mungkin, wargaku. Aku selalu dibanding-bandingin dengan banyak orang gitu ya. Aku selalu dilihat kurang. Kok kamu gak kayak kakakmu, kok kamu gak kayak adikmu. Kok kamu gak kayak tetanggamu itu loh. Dibanding-banding terus. Nah kejadian-kejadian kayak gitu itu membuat diri kita merasa kalau rasanya kok aku gak berharga ya. Apa nilai diriku itu cuma sebatas apa yang orang bisa nilai. Nah hari ini kita belajar sama-sama bahwa jelas sekali teman-teman ya. Ada satu pribadi yang sangat mencintai saya, yang sangat mencintai teman-teman semua. Ya, tidak peduli bagaimana masa lalu kita, bagaimana bobroknya kita, bagaimana berdosanya kita, dia tetap mencintai kita.
Banyak dari kita yang sudah mulai melupakan esensi dari bagaimana Tuhan mencintai diri kita, teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau mengingatkan beberapa hal ke diri saya sendiri dan ke teman-teman semua tentang bagaimana Tuhan tuh benar-benar cinta sama aku, sama kalian semua di sini ya. Kita buka dalam Yesaya. Bentar. Yesaya 40. Yesaya 43 ayat 4. Oke, yang pria ya boleh bacakan sama-sama ayat ini. Yang pria, yang sudah ketemu katakan yes. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Amin. Perhatikan kalimat pertama ya. Oleh karena engkau itu maknanya itu menuju ke diri kita sendiri masing-masing per orang ya. Oleh karena engkau, tiap nama kita, tiap diri kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu berharga di mata Tuhan, teman-teman ya. Kayak tadi aku bahas di depan ya. Manusia merasa dirinya tidak dicintai itu karena penilaian orang. Ya. Entah persoalan fisik, persoalan background keluarga, background masa lalu, kejadian-kejadian di masa lalu. Terus apalagi ya, keadaan keluarga, keadaan keuangan dan sebagainya. Orang-orang di luar sana lihat kita sebatas itu, dari sisi itu. Saya ingat Patrick waktu beberapa tahun lalu sempat khotbah tentang hal ini ya. Kok kenapa Tuhan pakai ungkapan berharga di mataku? Kok kenapa enggak di mana? Misalkan ya di telingaku, di apa gitu ya, di ungkapan-ungkapan yang lain. Karena memang dunia seringkali melihat manusia itu, nilai seorang itu hanya berdasarkan apa yang dia lihat saja di luar. Tapi Tuhan bilang, kamu ini berharga di mata Tuhan. Ingat, apapun keadaan kita, background kita, seburuk apa, itu masa lalu kita. Yang perlu kita lakukan ya sekarang ini. Yang perlu kita rubah, yang perlu kita kembangkan semakin baik itu bagaimana kita sekarang. Ya memang sih, background yang di masa lalu kita pasti mempengaruhi kita menjadi orang yang seperti apa. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita nggak mau berubah. Contoh ya, ada orang bilang kayak, oh iya Kak, aku sekarang jadi orang yang ngamuan, yang pemarah. Soalnya aku dulu itu di keluarga aku seperti ini. Gitu ya. Bukan. Ya, jangan jadikan itu alasan supaya kita terhanyut dalam keadaan yang seperti itu, sehingga kita nggak mau bangkit dari luka di masa lalu kita gitu ya. Apapun keadaan kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Identitas kita tidak ditentukan apa kata orang. Yang paling penting itu bagaimana Tuhan menilai kehidupan kita. Wong Dia pencipta kita kok. Kita tidak diciptakan sama orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, teman-teman ya. Yang pertama tadi kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita ini biji matanya Tuhan, ya.
Kita buka dalam Ulangan 32 ayat yang 10b. Ulangan 32 ayat 10b. Dari yang dikelilinginya ya. Yuk sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Buka dalam Zakaria 2 ayat 8b. Zakaria 2 ayat 8b. Dari sebab ya. Oke. Yuk 1, 2, 3. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita ini biji matanya Tuhan, teman-teman. Ya. Biji mata itu berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, ya kan? Bayangna orang lek gak ono biji matane lho, lek ya medeni to. Biji mata ini kita belajar dari ilmu biologi sedikit ya, itu emang diletakkan di sini dan ditutupi oleh berbagai macam selaput-selaput. Kalau ingat pelajaran biologi di beberapa belas tahun yang lalu, teman-teman ya. Nah itu karena biji mata ini berbicara, kok dirubung laler ya, saya sudah mandi ya, berbicara tentang satu hal yang sangat penting dan dia itu rapuh. Kalau dia tidak dilindungi oleh selaput-selaput itu, akan gampang iritasi, akan gampang bengkak dan sebagainya. Nah Tuhan menggambarkan kita itu seperti itu. Sangat penting. Dan juga harus dilindungi. Siapa yang melindungi kita, teman-teman? Kalau bukan Tuhan sendiri. Kalau kita pikir ya, kita setiap hari nyetir motor, nyetir mobil, ya, tanpa kita sadari itu, ya mungkin hal biasa kak, ya aku nyetir motor, ya emang biasa aku nyetir motor, emang aku biasa nyetir mobil gitu ya. Itu juga bentuk perlindungan Tuhan yang luar biasa loh teman-teman. Ya. Hal-hal simpel. Bukti Tuhan melindungi setiap kita. Tuhan tuh menggambarkan kita sepenting itu loh. Itu. Tuhan senantiasa ada bersama kita, menjagai kita, melindungi kita dari hari ke hari. Tuhan melindungi kita dari segala hal yang mencelakakan kita. Di Yeremia 29:11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Dan itu benar. Ingat ya teman-teman ya. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri kalau Tuhan itu pribadi yang paling tahu caranya menjaga dan melindungi kita. Kalau mungkin hari-hari ini misalnya kita punya satu keinginan, satu mimpi, satu hal yang mungkin masih belum bisa kita dapat, atau bahkan mungkin gak mungkin aku bisa dapat itu. Bisa jadi itu cara Tuhan melindungi kita dari bahaya di depan, teman-teman. Kita gak pernah tahu. Kok kenapa aku loh kak wis berusaha, wis berdoa untuk bisa sampai ke titik itu. Kok gak nyampe-nyampe? Kok aku malah dibelokno Tuhan ke Z? Aku maunya ke A. Kenapa aku dibelokin ke Z? Bisa jadi ketika kamu jalan ke A atau ketika kita nyampe di titik A itu akan ada bahaya yang terjadi. Kita gak tahu. Oke teman-teman ya. Yang ketiga, Roma 5 ayat 6-8. Roma 5 ayat 6-8.
Minta tolong Magda boleh bacain buat kita semua. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Terima kasih. Oke ya. Ini adalah bukti Tuhan mencintai kita. Ini ini adalah bukti yang menurutku kayak paling wow. Harus benar-benar kita ngerti, teman-teman ya. Di situ dikatakan bahwa saat kita masih lemah, itu Kristus itu sudah mati buat kita. Ya. Bukti cinta terbesar di dunia ini adalah bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus setiap kita dari hukuman. Banyak dari kita mungkin yang lupa gitu ya tentang hal ini. Cari bukti-bukti lain yang muluk-muluk, yang kayak kalau Tuhan mencintai aku berarti aku harusnya jadi orang yang superior. Superior itu apa ya? Maksudnya berpengaruh buat banyak orang, punya A, B, C, D dan seterusnya gitu. Tapi padahal bukti yang paling esensi, yang paling dasar Tuhan mencintai kita itu adalah bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya buat kita. Kalau kita orang benar, terus Tuhan mengorbankan dirinya, ya akan jadi biasa aja ya. Tapi masalahnya kita ini bukan orang benar, teman-teman. Kita ini orang berdosa. Penuh dengan segala mungkin pikiran-pikiran jahat ya. Kebohongan-kebohongan yang kita tutupi. Tapi Tuhan mencintai kita lebih daripada apapun. Sampai Dia sendiri yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, teman-teman ya. Hal ini berbicara tentang keselamatan itu cuma-cuma. Anugerah itu sesuatu yang kita gak layak dapat. Sesuatu yang kita gak layak dapat. Tapi Tuhan kasih, itu namanya anugerah. Oke, 3 hal tadi berbicara tentang bagaimana kita dicintai oleh Tuhan. Sekarang kita belajar ya tentang bagaimana kita. Itu tadi kan Tuhan ya. Tuhan sayang sama kita dengan hal A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Sekarang kita lihat diri kita. Bagaimana kita dalam mencintai Tuhan. Kita yang ngakunya kita cinta Tuhan, ya. Atau mungkin ya, seringkali gini, tipe pacarmu kayak gimana, ya. Oh, yang cinta Tuhan, gitu. Ya, biasanya kayak gitu kamunya ya. Yang cinta Tuhan, ungkapan simple, ya. Sering kita ngomong gitu, tapi Apakah diri kita yang seperti ini sudah masuk kategori kita mencintai Tuhan? Gitu teman-teman ya. Oke. Tuhan sudah menunjukkan pengorbanannya, cintanya buat kita yang begitu luar biasa. Terus ya apa kita teman-teman? Apakah kita juga benar-benar mencintai Tuhan seperti yang seharusnya? Seperti dalam hubungan itu harusnya saling kan. Tuhan sudah mencintai kita, terus ya apa kita? Yang pertama, cinta itu memberi. Katakan memberi.
Katakan memberi. Memberi. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Yang namanya cinta itu kita selalu memberikan sesuatu, ya. Sesuatu bukan berbicara tentang hadiah, bukan hanya berbicara tentang hadiah, apapun. Ya teman-teman ya, perhatian kita, waktu kita, apalagi, dan banyak hal yang lain gitu ya. Cinta itu mengusahakan, ya. Kak Victor sering bilang cinta itu mengusahakan. Cinta itu selalu berjuang dan tidak pernah menyerah untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau sama orang yang kita cintai, kita nggak mungkin berikan sembarangan kan. Berusaha, ya apa caranya kita memberikan sesuatu yang berkenan di hadapannya. Bukan sesuatu yang dia nggak suka, bukan sesuatu yang dia nggak suka. Contoh, orang yang kita cintai suka sate. Terus kita tahu nih kan dia suka sate, tahu banget. Tapi kita sengaja beli yang lain. Kan aneh teman-teman ya. Kalau Tuhan saja selalu berusaha memberikan yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan itu gak pernah nyerah sama kita. Seberapa jauh pun kita lari dari Tuhan, seberapa jauh pun kita melenceng, kita kabur gitu ya. Tapi Tuhan tetap pribadi yang cari kita. Tuhan senantiasa berjuang untuk dapetin kita balik. Nah, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan perjuangan, teman-teman? Berkorban. Kalau saya cari ya, kata perjuangan itu artinya usaha yang penuh kesukaran dan bahaya. Ya. Kalau kita berjuang buat sesuatu, buat seseorang itu istilahnya ya wis, mau ada bahaya apa, mau ada rintangan apa, mau ada kesulitan apa, tak terjang terus. Itu namanya perjuangan. Kalau kita masih kasih sesuatu dengan Tuhan, dengan kayak gini, nggak ada sesuatu yang hilang dari aku, nggak ada sesuatu yang kurang dari aku, itu bukan perjuangan, teman-teman. Kalau kita berjuang itu sampai ada sesuatu yang kayak, berat gitu kita mau melakukan itu. Nah, berjuang hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang benar-benar mencintai. Di Matius 6 ayat 21 dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, harta di sini bukan berbicara tentang uang, bukan berbicara tentang aset, properti dan sebagainya, bukan hanya itu ya. Itu berbicara tentang sesuatu yang jadi concern kita, sesuatu yang jadi fokus utama kita. Apapun itu. Saat kita terus-menerus menghabiskan waktu, menghabiskan perhatian kita ke sesuatu hal, ya hati kita itu di situ. Terus yang kedua ya, cinta itu memberi waktu, teman-teman. Cinta itu memberi waktu. Saya tulis di sini ya. Hadiah yang bisa kita berikan kepada seseorang yang paling berharga itu adalah waktu. Kenapa? Ya.
Karena waktu itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa balik lagi, yang gak bisa diulang. Saya ulang ya. Hadiah yang paling berharga atau yang terbaik yang bisa kita berikan ke orang itu adalah saat kita memberikan waktu kita ke orang itu, gitu ya. Karena waktu adalah sesuatu bagian dalam hidup kita yang kita gak bisa ulang, yang gak bisa balik lagi. Ini dikatakan bahwa gampang lihat orang cinta enggak sama sama orang itu, sama orang tuanya, sama keluarganya, sama pacarnya, suami istrinya ya, saat dia sering memberikan waktu bersama, ngobrol, atau mungkin yang LDR, telepon, video call dan sebagainya. Yang jadi koreksi sekarang, bagaimana waktu kita dengan Tuhan, teman-teman. Jam-jam doa kita, jam-jam kita baca Alkitab. Hal simpel ya, yang menurut kita, sewering rek tiap minggu diingetnya terus. Ya karena penting makanya diingetin. Waktu kita hari-hari ini habis buat apa, teman-teman? Atau kita doa hanya di waktu-waktu sisa. Kalau wis cuapek ngantuk puwegel baru berdoa. Sekali aminnya besok pagi. Wis hilang entah kemana, teman-teman ya. Saat kita mencintai seseorang, kita memberikan waktu yang berkualitas, yang terbaik. Terus yang ketiga, cinta itu bersedia untuk berubah. Yang pertama tadi, cinta itu memberi. Yang kedua, cinta itu memberikan waktu. Yang ketiga, cinta itu bersedia untuk berubah. Ini contohnya gampang, teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita yang merasakan jatuh cinta ini biasanya ketok gitu ya. Dari yang jarang mandi, rajin mandi ya. Terus dari yang gak pernah parfuman, beli bibit parfum, teman-teman ya. Sing ambune harum iku. Ya, dari yang gak suka makan sate karena dibeliin sama yang dia cintai, jadi seneng, teman-teman ya. Padahal pas ditukokno mama papai ngamuk-ngamuk. Ama iki aku gak seneng sate dibelino. Pas sing belino wong sing kita cintai kayak, oh iya enggak apa-apa, enak ya sate ya. Gitu. Kalau kita cinta sama orang itu bisa jadi kayak gitu loh, teman-teman. Dari hal yang kita gak suka, karena dia suka, terus kita jadi melakukan kebiasaan itu. Betul atau betul? Betul ya. Kita ada mencintai seorang akan gampang dan dengan senang hati, gak sih? Tidak perlu dipaksa. Gak ada yang namanya dipaksa. Pokoknya misalnya aku gak suka ya kamu kayak gini gitu, langsung berubah, langsung kayak Power Ranger, langsung kayak, oh ya aku berarti harus begini. Tidak dipaksa, teman-teman. Sukarela. Nah pertanyaannya sekarang, saat kita tahu apa yang Tuhan suka, saat kita tahu perintah-perintah Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita dengan sukacita melakukan itu? Atau harus diingat beberapa kali sampai Tuhan maksa-maksa gitu ya? Ya bukan Tuhan maksa sih, istilahnya kayak wis denger berulang kali dari zaman sekolah minggu sampai sekolah tua ya, sampai sekarang kita di youth ya.
Pertanyaannya itu. Ya, aku pas waktu nyiapin ini kayak mikir, iya ya, kita cinta mbak orang itu kayak gampang banget berubah ya. Aku suka potongan rambutmu begini, begitu. Langsung ya potongnya langsung detail gitu ya. Pak, saya mau gini. Detail. Gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita tidak seperti itu sama Tuhan, saat kita dengar apa yang Tuhan suka, saat kita dengar apa yang Tuhan pengen kita lakukan, hal ini juga menampar saya secara pribadi, teman-teman ya. Bener gak sih aku ini orang yang ya ngakunya cinta Tuhan, tapi apakah benar kita benar-benar cinta sama Dia? Saat kita kesulitan mungkin ya mencintai Tuhan dengan segala, percuma aku cinta Tuhan, hidupku begini, aku diremehkan orang, aku dinilai seperti ini, kehidupan keluargaku seperti ini, sekolahku berantakan, nilaiku C, nilaiku D, ngulang dan sebagainya. Ingat tadi 3 hal yang tadi aku bilang di awal ya, bagaimana Tuhan mencintai kita. Oke lah, kalau semua kriteria dunia kita nggak punya misalkan, ya kita biasa aja, ya bukan pribadi yang kaya raya, bukan yang pintar juga, bukan yang istilahnya bisa dipandang orang keren gitu. Tapi ingat, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, itu hadiah dan bukti cinta Tuhan yang terbesar. Amin. Ya, supaya setiap kita dari hari ke hari kita semakin benar-benar menghidupi. Kita yang sering ngomong, aku cinta Tuhan, aku pengen dapat pasangan yang cinta Tuhan. Kita pengen dapat pasangan cinta Tuhan, tapi kita sendiri seperti apa? Gitu ya. Oke. Sama-sama kita renungkan firman Tuhan, teman-teman. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bisa undang boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mengampuni setiap kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari, kami benar-benar menghidupi bagaimana kami mencintai Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat
Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengasihi kami lebih daripada yang kami tahu Tuhan. Ajari kami terus mengasihi Tuhan, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah ibadah kami siang hari ini benar-benar ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus jadikan kami orang-orang yang mencintai Engkau Tuhan. Kami berusaha semampu kami, sebisa kami, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami. Siap kami jadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.